liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi, segenap panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang menghimpun kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan perkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, di mana menjanjikan atas kita para pemakmur masjid, para penuntut ilmu, inna lil masajidi autada. Sesungguhnya di setiap masjid-masjid Allah telah memilih para pemakmur atau pasak-pasaknya. Hadiah pertama, al malaikatu julasauhum. Panjenengan perlu sadari bahwa panjenengan niki punya konco plek besti, yaitu para malaikat. Kalau panjenengan sudah jadi teman baiknya para malaikat, maka pikirannya positif, inspirasinya positif, termasuk tidak mudah diganggu oleh setan dan tidak mudah ditenung, dipelet, disantet. Bahkan panjenengan sadar, meskipun panjenengan bukan ahli rupiah, begitu sampai sudah jadi bestinya para malaikat, gerumbul gede zaman parani bubar sini. Pokoknya gak ngandel ngono sampai. Wa in kanu mardo, kalau sampai para pemakmur masjid itu disentuh oleh penyakit, a'aduhum, malaikat membantu mendoakan. Karena itu, karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa, dan malaikat kalau bermohon kepada Allah sudah pasti dikabulkan. Tersebab itulah orang yang menjadi pemakmur masjid nek loro mboten suwe-suwe. Lur gawe pantes-pantesan. Telung dino, seminggu terus waras. Berarti kalau ada orang yang pernah mengatakan, saya nanti kalau tua tidak mau jadi ramutani anak, tidak mau jadi repoti orang, maka panjenengan kasih tahu carane sregep nang masjid. Mengko lek wis tuwa matine ditoto, boten usah lara suwe-suwe. Sekitar 117 lagi umroh ndang ngarepe Ka'bah, terus ndonga mati di kono. Setuju? Kowe wedi ngono setuju. Sik suwe Pak 117. Wa in kanu fi hajatin, hadis riwayat Imam Nasai, kalau dia disentuh oleh suatu urusan, sedang kerepotan, a'anuhum, malaikat yang akan datang membantu. Maka itu orang yang ingin masalahnya tidak berat, hendaknya sregep nang masjid, termasuk sholat 5 waktu, termasuk hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah kita termasuk salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita membahas sebagaimana kita kutip dari kitab Hadiyul Arwahi ila Biladil Afrahi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini diantaranya menjelaskan di dalamnya beberapa bidang yang oleh surga masih disediakan. Punya makna bidang ini tidak pernah berada di tepi zaman. Bidang ini akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Karena itu menjadi bidang usaha yang paling baik. Dari sekian banyak, yang terbaik 9. Kalau ditambahkan bisa 14, ditambahkan lagi bisa 27. The bestnya 9. Tapi karena kali ini waktunya kurang 1 jam, kurang dari 1 jam, insya Allah yang kita sampaikan 3. Sebab disampaikan kabeh mulai 9:30. Padahal kula ngen
Isya langsung izin menuju Jogoroto. Jombang. Panjenengan dongakno perjalanan lancar, selamat, barokah. Rasulullah bersabda, an aslihu ma razaqakumullah fa inna fi kulli tanafusan. Kalian itu kalau diberikan oleh Allah jalan rizki, maka perbagus jalan rizki itu. Artinya kalau bekerja yang profesional, sehingga jalan pekerjaan itu menjadi sarana diberikan oleh Allah tambahan rizki. Jangan bekerja asal-asalan, buka setengah songo tutup jam 11. Jadi pegawai budal mesti kari mulai DCI. Bisa dimutasi tengah hutan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kampung saya ada seorang pria pekerjaannya tukang, tapi jadwal mengerjakan pekerjaan tukangnya itu ngalang-alai ustadz. Dari 1 tahun sudah penuh. Apa sebab? Dia ini memang profesional kalau bekerja. Di antaranya profesional itu apa? Wong tukang, namanya tukang itu nggak pernah jadi komentator. Artinya dia bekerja sebagai tukang, nggak pernah nyacat panganan. Jadi disuguhi gorengan, nopo kukusan, wungkul, nopo serbuan, buatan komentar. Seneng ditedok, buatan kerso ditinggal. Maka tuan rumahnya seneng. Yang kedua, beliau ini kalau bekerja datang lebih awal. Kalau misalnya jam 7 pulang jam 4, nanti jam 7 kurang 10 dia sudah datang. Sambil kemudian mempersiapkan alat-alatnya, cetok disiapno, pacul disiapno, sedaya disiapno, jam itu turun bekerja. Bukan jam 7 datang mempersiapkan alat, ambek gopon dolek korekan terus rokokan. Kemudian kalau nanti jam 4 ya jam 4 itu baru turun, baru bersih-bersihkan alat. Nanti jam 4, 10 atau 15 menit beliau sudah baru berpamitan. Bukan jam 4 kurang 20 menit sudah bersih, jam 4 pulang. Bukan, jam 4 itu turun kerja. Maka jadwalnya banyak full. Sehingga waktu saya dulu minta dibuatkan ini rumah kotak untuk pengajian, untuk kegiatan Nahwu Shorof, pokoknya untuk kegiatan umat nih. Griya kula niku bentuknya kotak, Pak, mboten enten modele. Nggih. Saya memiliki moto sederhana itu indah. Seperti halnya Ka'bah. Ka'bah ini kotak tok dirubung wong nggih. Apa yang terjadi beliau saya kasih tahu. Kula pengen sampean damelaken ngeten, dibukakno tanggalan. Setahun antrine. Masyaallah, tukang lho padahal. Yang lain padahal punya skill tambahan, bisa masang listrik, bisa buat kanopi, tapi kok banyak nganggurnya. Ya karena gak profesional, bukan ahlinya itqon ala amali, tidak sempurna, tidak berbaik-baik dalam menjaga pekerjaan. Makna berikutnya, an aslihu ma razaqakumullah, memperbaiki jalan rezeki itu adalah berbanyak-banyak dari kemungkinan mendapatkan wadah rezeki yang lain. Jadi nek saged meskipun panjenengan niku kaya raya, ya buka jalan rezeki yang lain. Sumbernya pun setunggal. Sebab orang baik seperti panjenengan ini semakin kaya semakin baik. Yang bersinar masjidnya, yang makmur panti asuhannya, yang bakalan mentereng adalah pondok-pondoknya. Betul? Ini betul ditangkoni ini terus ngantuk. Maka itu Bapak Ibu, monggo panjenengan siap-siap buka bidang usaha lain. Pak, tapi saya kan pegawai kantoran, yang mempekerjakan orang. Supaya dapur orang lain juga ikut mengepul. Setuju? Apa itu bidang yang bisa dipertimbangkan? Dalam kitab Hadiyul Arwahi ila Biladil Afrahi, itu susunannya idhofah. Mudhaf ilaih, hadiyun, mesti ini hadiyun, tidak boleh sempurna, tanwinnya harus hilang menjadi hadi. Hadiyul arwahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu yang pertama? Yang pertama, bidang paling barokah adalah bidang air. Ini kalau baleni lagi, napa kalau baleni ini?
Kita ulang lagi supaya benar-benar muncul pengusaha-pengusaha baru, terutama bidang air. Ini bidang barokah. Para rawuh yang dirahmati Allah, Al-Quran surat Muhammad ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Apa kata Allah? Sesungguhnya nanti di surga itu ada air yang airnya tidak berubah bau dan rasa. Panjenengan juga bisa lihat Al-Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada air yang jernih yang mengalir. Ini punya makna komoditas berupa air tidak pernah lekang oleh waktu, terus dibutuhkan, bahkan ada di surga. Dan kalau masih ada di surga itu berarti benda atau produk penting. Karena kalau panjenengan masih melihat di sana di surga itu ada, itu yang penting. Yang tidak penting tidak ada. Apa misalnya yang tidak penting? Toilet. Nanti panjenengan toilet yang surga mungkin ketemu. Mboten penting. Tisu mboten enten. Sekarang orang pilek lho mriko. Mboten penting, nggih. Air tetap penting. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usaha air menjadi usaha yang barokah. Dulu saya waktu masih semea senang mendengar seminar-seminar atau penjelasan di radio oleh pakar-pakar marketing. Sebab kalau kecil itu nggih sadean, kuliah nggih sadean. Saya mendengar salah satu ahli marketing nasional, kalau boleh kita sebut namanya Hermawan Kertajaya. Beliau mengatakan produk yang paling banyak untung dari sekian itu kalau di ranking adalah produk berbasis anak. Kalau jualan produk untuk anak-anak maka untungnya besar. Alasannya karena anak kecil tidak bisa mengendalikan keinginan. Kalau barangnya kemudian ditunjukkan anak itu seneng, nangis, orang tua harus keluar isi dompet karena anaknya nangis. Saya waktu itu manggut-manggut, oh bener. Tapi setelah ngaji buka kitab, saya hari ini berani mengoreksi. Apa sebab? Karena sehebat-hebatnya produk berbasis anak, produk jualan untuk produk anak itu tidak bisa melintasi situasi psikologis. Oke, di mana dia berada? Di tempat orang senang. Kalau di Mojokerto nggih alun-alun, Benteng Pancasila, Carefree Day. Coba mainan anak tetot-tetot, tek niku sampai gawe nang rumah sakit di mana ada ruangan-ruangan yang ada banyak orang sedang mengeluh sakit. Mengko lek dipisui sing nunggoki. Tapi air dimanapun situasi psikis, situasi psikologi seseorang tetap dibutuhkan. Di mana orang senang, sedang menikahkan anaknya atau sedang menikah, air tetap ada, dibutuhkan. Arek-arek sunat butuh air. Di tempat orang rekreasi butuh air. Di tempat yang lumayan susah, di mana itu? Di rumah sakit yang nunggu butuh air, yang sakit juga butuh air. Makanya kadang-kadang nek di ruangan mboten tentu ya niki sing nunggu mudhun. Teng pundi? Pados toyo. Betul? Nah, sing pengalaman tahun nunggu wong loro nggih. Di tempat paling susah orang berkabung tetap tola-tola dalem banyu. Bahkan di tempat penggali kubur. Niku wis oleh 20 cm, wonge kemeringet takon, "Ndi rek banyune?" Betul? Niku para rawuh. Dan air itu melintasi musim. Kok bisa melintasi musim? Nggih, karena air di musim kemarau dibutuhkan, air di musim penghujan pun dibutuhkan. Campurannya tok sing beda. Musim penghujan campurannya jahe, kopi, sing anget-anget, tape. Mengko nek musim kemarau campurannya es, jus, mlaku banter, nggih. Dan air lintas usia, anak kecil, orang dewasa semuanya butuh. Maka produk air itu tidak akan pernah berada di tepi zaman.
Panjenengan ngertos, produk tepi zaman itu pernah dianggap hebat tapi kemudian ditinggalkan. Contohnya surat menyurat. Yang 40 tahun ke atas pengen komunikasi gak andalane surat. Institusi yang paling berjasa adalah kantor pos. Sekarang sudah berada di tepi zaman, harus bermanuver untuk instansi itu tetap bertahan. Nah itu contohnya. Tapi kalau air tidak pernah berada di situ, maka orang yang usaha air itu gampang untungnya, sulit ruginya. Yang paling dekat dengan panjenengan itu ndurung beduk. Pun ndurung beduk. Iya. Mriko nggih. Bener ta? Oh nggih mriko nggih. Ada teman dosen Umsida. Saya sebut saja namanya Pak Abror. Beliau buka usaha blimbing wolo campur kunir. Dikemas sampean tenan. Ada yang lebih besar yaitu 220 liter. Ngeten niki nggih kula mayokno kanca, Pak. Mangane enak sampean dadi kanca kula nggih. Mungkin sampean begini tak iklanno ndok kono Jombang nggih. Apa itu yang terjadi? Beliau tidak harus ngurus sendiri, bisa mempekerjakan orang. Hari ini pendapatannya sudah bertambah banyak karena usaha itu. Padahal beliau di kampus itu levelnya sudah tinggi, jabatannya jauh di atas saya. Kalau niki level dedean, kalau niki dosen 8 tahun baru punya status asisten ahli kalau niki. Tapi Pak Abror sudah kepala jurusan, sudah lektor dan gajinya lebih tinggi. Itu masih buka usaha dan hasilnya banyak. Di kampung saya ada orang usahanya hanya punya 11 toples. Disiapkan dispenser, kemudian dia membuat empon-empon yang diserbuk, jahe diserbuk, kunir diserbuk, temulawak diserbuk, tidak disangrai dengan gula, tapi dikeringkan terus digiling. Kemudian begitu kering diletakkan di toples. Orang butuh apa? Kulo kembung, cendung jahe, cendung serai, cendung temulawak, luduk. Begitu sudah diaduk, tambahi madu 1 sendok, diberikan, diminum. Pinten? Kali 18.000. Datang orang lagi, pinten? 8.000. Pinten? Meh ngoten tok. Tempatnya sempit, hanya 2,5 meter kali 3 meter. Bisa mengalahkan yang lebih luas pendapatannya. Anaknya 5, 5-5-nya dikuliahkan, 5-5-nya nikah disangoni omah dan disangoni mobil. Orang mengatakan anake wong iku dadi wong kabeh, tidak satupun sing dadi pedet. Padahal dibandani napa? Carju. Karena air, produk barokah. Saya punya teman kuliah di FIAT, Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah, UNU Surabaya. Apa yang beliau lakukan? Beliau ini punya pekarangan, tempatnya itu curam, dibor, diberikan saluran supaya mobil-mobil tangki pengisi air bisa masuk. Begitu mobil tangki masuk, ditutul cur, grojok, sak tangki bek harganya 50.000. Satu hari antara 20 tangki sampai 25. Anggaplah sepinya 20 tangki kali 50.000 sama dengan 1 juta. Dan apa yang dikatakan oleh teman saya kepada ibunya, karena dia usahanya di Kemayoran, penerbit Al-Quran Nahwu itu, yang disponsorkan oleh Ustadz dari Mesir, dari Ustadz Somad dan seterusnya itu. Apa yang beliau katakan pada ibunya? Bu, usaha air niki sangune ibu, jajane ibu. Jadi sapa ibu sing gak seneng sedina dikai uang jajan 1 juta. Kira-kira ibu-ibu panjenengan dikai uang jajan 1 juta sedina lho Bu, seneng napa mboten? Oh nek sampean gak jawab apa kata kei ya. Seneng Bu, masyaallah. Mboten ngentekno ya. Akhirnya ibu ya iso kurban, ya iso umroh, nyangoni putu. Berdaya, secara kejiwaan senang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi dengan uang orang bisa tersenyum lebar.
Uang bukan segala-galanya, terbukti tidak ada uang ya ruwet segala-galanya. Nggih, uang nek dompete grogo niku diterpa bulan bawa nasional ngono ae wis tambah greges. Para rawuh yang dirahmati Allah, maka jangan ragu lagi. Hadiyul arwahi ila biladil afrod. Bidang pertama yang banyak memberi barokah adalah air. Mudah-mudahan dari sini nanti juga muncul pengusaha-pengusaha berbasis air. Engko sampeyan kondo kula tak ewangi ngiklan nggih. Sampun. Wah niki mungkin ngajine luwih dhuwur niki. Alhamdulillah. Nggih sing liyane niru lah. Niru dengan cara dan metode yang berbeda. Para rawuh yang dirahmati Allah, yang kedua, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah bernama Abdurrahman bin Sa'idah. Dia berkata, Abdurrahman bin Sa'idah, kuntu uhibbul khailu. Ya Rasulullah, kula niku remen kuda. Fakultu, lalu Abdurrahman bin Sa'idah mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal fil jannati khailun, apakah nanti di surga itu saya masih bisa mendapatkan kuda? Maka kemudian Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, an udkhiltal jannata, nanti kalau kamu sukses benar-benar bisa masuk surga, utita bi farashin min yakutatin, nanti kamu akan diberikan oleh Allah kuda yang bahan bakunya terbuat dari mutiara. Bukan tanah ya, tapi mutiara. Artinya tingkat teknologinya lebih tinggi. Yang kita garis bawahi, kuda itu kendaraan. Kendaraan itu alat transportasi. Maka bidang usaha versi surga, versi rumus langit, yang tidak akan pernah berada di pinjaman, yang akan selalu memberi keuntungan kalau panjenengan buka usaha berbasis transportasi. Uang sampean banyak, silakan beli pesawat. Kayaknya sampean gak kuat usul nang pimpinan organisasi Muhammadiyah nopo NU, bangsa pasarnya jelas, mau umroh kali tiang haji, luwih seken niku nek numpak pesawatnya dhewe Pak, bangga. Jangankan naik pesawat, nun sewu nggih, nun sewu. Kula niku kalau datang dari mana-mana, nun sewu, kepengin nang jeding ae, milih sing ono sing ngene kok. Halo? Nggih. Apa maneh mung iso numpak pesawat. Wah, tambah keren nek iku ono sing ngene. Oke Pak, terlalu mahal. Ya mudun bis. Berapa banyak orang berdenyut kehidupannya dari bis, dan berapa banyak menciptakan konglomerat yang usahanya transportasi. Makanya dulu kenapa Pak Habibie itu tidak banyak dukungan dan lebih banyak yang menghambat untuk membuat pesawat. Ya karena urusannya bukan belegere pesawat, tapi ini urusannya nanti juga akan membuat suku cadang. Berarti ada pabrik suku cadang, terus menyiapkan juga teknisi-teknisi. Jadi buahnya itu pendapatan dari situ runtutnya. Kok waktu itu terjadi nggih, wis soge, sampean iso oleh gratisan lek budal sekolah. Bu, asih melek. Kalau pesawat terlalu mahal, bis terlalu mahal, elap terlalu mahal, ya wis sing paling nisor gledekan. Mergane mobil ambek sepeda motor wis digarap Pak Nadiem Makarim. Mungkin beliau belum ngaji tapi sudah praktek. Sampeyan saingi, mosok gak iso gawe napa niku matahari Jack, no? Matahari Jack. Mujek ya. Gledekan Pak, meskipun sepertinya sepele, paling membuatnya hanya 800.000. Tapi di kampung saya itu terbukti ada orang yang masuk gang kula, rumah nomor 5, 1, 2, 3, 4, terus tanah kosong lalu rumah. Beliau punya gledekan, satu disewakan 20.000. Kadang-kadang pagi diambil orang jam setengah 6, jam 11 sudah dikembalikan. Sore ada yang nyewa lagi, 20.000 lagi.
asar diambil, isya kadang dibalik, kadang sampai malam nih wong ngelembur. Nah, satu geledekan 40.000. Oke, sepi-sepinya 20.000 lah. Kalau 20.000 geledekan yang berjalan 4, 20.000 kali 4 pinter 80.000. Bener gitu? Itu kalau satu gang. Dan sampean hitung tulangan ini pirang gang, sampean siapi geledekan papat. Nanti kemudian sampean tulisi geledekan sampean itu berkelana 1, berkelana 2 sampai berkelana 250. 5% untuk dakwah dimasukkan ke masjid musola terdekat. Wes keren. Duwe paman man sampean acare nopo? Aku pensiun le. Sampean pensiun purna nunggoni niki bisnis minuman kali sampean tunggoni tok ae manus segalanya dugi kula. Mungkin nek dinten ansal 100 sampai sing 25%, mungkin sing 5% damel dakwah, damel infak. Sing 70% niku mungkin 20% biaya perawatan. Kula sing 50% man, kula sing modali ya. Ya wis le 250 ping 30 20.000 ping 30 dina. P 250 pamane seneng. Yang ngono pole padha mek nyangoni niku. Duwe paman sangoni 750.000. Nek ukurane wong gedhek niku wis lumayan. Bu, wis monggo gawe gledekan. Kan kampung kula mriko meskipun bukan saya yang akan membidangi tapi pun kula kaya contoh. Tauku gledekan tak pajang nek kono. Terus ngene contone nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bidang usaha transportasi tidak akan pernah berada di tepi zaman. Monggo jenis usaha ini bisa sampai pilih. Pak, kalau memang beli nggak mampu, ya oke lah. Panjenengan anak atau cucu sampean minta menekuni teknisi ini ya wis. Teknisi ini ya. Kalau nggak dapat lek, buatan lulus SD. Diajak ke Surabaya asalnya becak. Mantun ngoten, ini kalau Surabaya Dupak Jaya. Saderenge Dupak Jaya napa wonten Jalan Pemuda. Perapatan niku ngeri. Ngoten niku para rawuh akhirnya melok wong bongkar bengkel mobil. Saiki wis ahli. Begitu wis ahli, sogene luar biasa. Gak kepengin balik nang desa. Akhirnya tanah sing nang desa didoli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku mek nyervis tok. Dereng modal tumbas armada mobil. Bon, niku sing nomor pinten? Nomor kali ya tas. Nomor kali. Apa itu yang berikutnya? Berikutnya yang termasuk usaha tidak pernah berada di tepi zaman. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Insan ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabraqun. Nanti orang-orang seperti panjenengan ngeten iki kalau sukses masuk surga bakalan diberi pakaian yang pakaiannya terbuat dari sutra berwarna hijau lagi tebal. Jadi panjenengan nanti di surga itu berpakaian sutra, empuk sutrai, kok tebal. Yang kita garis bawahi adalah bidang usaha pakaian atau fashion. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dasar dalilnya. Bukti empiriknya bagaimana? Banyak. Saya punya tetangga namanya Haja Soleh. Tentu istrinya Pak Soleh. Yang beliau lakukan punya usaha, tiga-tiganya sukses. Sebelah kiri fotokopi, yang tengah minimarket, sebelah kanan toko pakaian. Suatu saat beliau mengajak saya ngobrol. Isi obrolannya yang pertama, beliau ngomong, harta saya sudah saya hibahkan ke anak-anak. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya, dari sisa harta saya mau saya berikan ke Ustadz Hari. Qadarullah Ustadz Hari itu wafat lebih dulu, sehingga kemudian hartanya yang hari ini beliau masih hidup masih bertambah terus. Sempat membuat masjid, ya,
masjidnya warna juga biru, namanya Masjid Darussalam. Tidak membuat dari awal tapi merenovasi. 800 juta itu dibiayai sendiri. Yang selebihnya beberapa sumbangan. Karena kalau sendiri kok sawangannya tuh. Tapi beliau mampu. Uangnya banyak. Uangnya itu Pak, hari ini sudah tidak dihitung Pak. Mboten ngeten wis ngitungnya. Pokoknya dikai contoh. Duwe atusan ewu nek 10 juta iku sak pira, misale sak menten nggih. Niku ditumpuk tok 100.000, pelek ngene, padha gendeli dilebokno blek kira-kira 10 sing tok. Mboten kober ngitung duit dari 3 usaha. Apa yang beliau katakan? Usaha fotokopi memang punya kelebihan bisa mendatangkan orang dari jauh untuk datang fotokopi. Tapi maintenance atau biaya servisnya, perawatannya mahal. Mendatangkan tukang terus keluar uangnya. Yang tengah ini memang banyak orang. Itu juga karena begitu mereka fotokopi, waktunya agak lama, tola-tolan delok dagangan, lalu beli. Tapi ribet. Apa sebab? Harus mengawasi masa kedaluarsa. Supaya terus setiap hari butuh dibersihin. Butuh tenaga kerja yang banyak. Akhirnya harus berbagi, dari yang banyak itu gajinya jadi turun. Karena kalau tidak diamati, tidak punya trik dan tidak titen dengan jenis-jenis produk, nanti yang terjadi orang rame datang ternyata ngambil produk ini. Misalnya produk makanan yang rame, yang produk bersih-bersih diri seperti sabun, sampo ternyata turun. Lama nggak dilihat expired, maka keuntungan dari sini diserap gara-gara kedaluarsa ini kan harus dibuat. Jadi harus teliti untuk mengamati terus. Yang santai dan banyak untung kata beliau yang sebelah kanan, yaitu bidang usaha pakaian, kain, atribute, termasuk sandal, sepatu, kopiah, semua yang berkaitan dengan performa, penampilan, pakaian. Beliau mengatakan kalau Ustadz Khairi suatu saat kepengen usaha dan usahanya kepengen fokus, nggak perlu fotokopi, nggak apa-apa, nggak perlu ini, nggak apa-apa. Ini aja. Nanti bisa saya tunjukkan tempat pulaan. Para rawuh yang dirahmati Allah, ini membuktikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang menekuni bidang ini, kalau tahu cara dan triknya, ya, insya Allah tidak pernah berada di tepi jalan. Orang melihatnya mungkin loh pakaian itu jarang-jarang tuku. Kenyataannya orang satu tuh kadang-kadang punya 52 setel. Padahal secara teori cukup sedina orang setel. Tapi kenyataannya setelnya banyak. Kenapa? Ukuran badannya berubah, tambah lemu, sing niki ditelek. Beli baru. Apa mana ibu-ibu sing duwe akeh sabun-sabun bowo tuku anyar. Sak tase pisan. Ketinggalan ibu-ibu mriki ngoten nggih, bowo langsung tuku anyar ngoten nggih. Bu. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, itu yang kelihatan uangnya besar. Ada lagi, saya punya guru bela diri. Saya punya menekuni bela diri di Tapak Suci, juga di Ki Husin Kai. Ki Husin Kai itu peraturan pertarungannya karena pukul penuh, jalep ngising berdiri yang menang. Makanya kalau masih gak gede-gede banget ya, tarung mbek wong gendeng kan gak berencana kalah ya. Soalnya kan kata wong gendeng melukai ustadz ya. Kula wis ngomong nang kanca-kanca, aku gak berencana kalah muncul wong gendeng. Jangan sampai ada berita ustadz pingsan ditempeling orang gila. Harus dirubah ya. Orang gila pingsan tempeling ustadz. Yang mau kita sampaikan, guru saya ini para rawuh, dia namanya Sensei Kasiono. Beliau itu punya keahlian jahit, cuman jahitnya sirotol mustaqim. Napa jahit sirotol mustaqim? Jahit lurus tok, mboten saged bengkong. Ndamel ngeten mboten saged, mistak mboten saged. Ngertine niku kuwancen. Tapi yang beliau tekuni usaha jahit sabu. Sabu kan lurus, Pak. Sabu bela diri. Kalau di bela diri pencak silat memang nggak butuh banyak sabuk, Pak. Misalnya di Tapak Suci itu paling hanya butuh 4 putih, terus pindah ke kuning,
Terus kuningnya nanti kalau tambah melati ya karena ditempel, melati 1, 2, 3, biru ya ditempel 1, 2, 3, terus kemudian hitam ya ditempeli. Tapi kalau di bela diri impor, begitu ganti tingkatan, sabuk yang ini nggak bisa dipakai, sudah digantung, ganti yang baru. Padahal itu tambah strip saja, bisa dijahit nggak? Bisa, tapi nggak begitu peraturannya. Strip ya ganti baru. Maka satu orang di bela diri impor itu, bela diri luar negeri, yang kipusin itu atau yang lain-lain juga mungkin begitu. Sampai dan satu sabu hitam butuh 12 sabu. Putih, oranye polos, oranye strip. Terus biru polos, biru strip. Kuning polos, kuning strip, hijau polos, hijau strip, coklat polos, coklat strip 11. Dan satu itu 12 sabu. Untuk sampai sabu hitam dan satu butuh 12 sabu. Kalau satu lokasi atau satu tempat latihan 20 orang, sekarang ngepingno butuh pirang sabu. Dan kalau kemudian melayani ini sak Mojokerto itu butuh pirang ratus apa berapa ribu sabu. Dan kalau melayani sak Jawa Timur, apalagi kita ini sudah punya paham begini, bela diri itu bukan agama. Karena itu tidak perlu dibela dengan nyawa. Halo? Kalau begitu bersama-sama dengan orang yang olahraga, bersama orang-orang yang menekuni dunia bela diri, kudu rukun, kudu guyub. Lalu kemudian bisalah mereka ini jadi sahabat, yang kalau sudah jadi sahabat bisa menjadi salah satu partner bidang usaha, termasuk tuku sabu. Sabu ini sing enak, karena kalau biasanya sudah pakai sabu bela diri bisa membandingkan. Oh, sing enak sing iki, dikorbankan satu, digunting, seret, jerone isi apa? Oh, iki tumpukane iki tambah iki. Ditiru, kemudian diproduk. Sakniki niku gajiannya dari situ sudah lebih banyak dari usaha, dari pekerjaannya yang asli. Ngeten tok, sirotomus jaga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Monggo kalau panjenengan misalnya usaha kain belum hebat, belum ada dana, nggih belajar jahit. Terus gawe, mencoba produk-produk. Itu termasuk bidang yang tidak pernah berada di tepi zaman. Para rawuh yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah mendekati waktu Isya. Isyanya 44 ya. 43. Para rawuh yang dirahmati Allah, nuwun ngapunten sawangane ngene nggih wis cukup waktune nggih ya. Kula langsung bergeser mantun niki menuju Jogoroto. Nggih mohon dimaklumi dan dimaafkan wis ngene iki nek penceramah laris ya pon nggih. Mekaten sing saged kula sampaikan kirang langkunge khilafe nyuwun pangapunten billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.